Perkenalkan, nama saya adalah mahasiswi dari program studi pendidikan kimia Universitas Katolik Widya Mandira Kopi. Sekarang saya berada di semester 5. Video ini merupakan tugas individu dari mata kuliah Kimia Organik 3. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang substitusi elektrofilik, brominasi, dan iodinasi senyawa aromatik. Langsung saja ke topik pembahasan yang pertama, yaitu substitusi elektrofilik, brominasi senyawa aromatik. Brominasi senyawa aromatik merupakan proses pergantian satu atom H atau lebih atom H ataupun gugus atau fragmen molekul lain pada lingkar aromatik dengan elektrofil brom Br+ dari Br2 dan dikatalisis dengan AlBr3 atau FeBr3 menghasilkan senyawa aromatik bromida. Contohnya brominasi elektrofilik senyawa obat trimetoprim. Pada langkah yang pertama, itu kita mencari elektrofilnya dulu. Elektrofil Br+. Dengan cara yang pertama, dalam sebuah tabung gas brom, kita masukkan katalis AlBr3. Mekanisme reaksi kimianya bisa kita lihat di sini. Pada Br2, gas Br2 ini terjadi pemutusan secara homolitik. Putusnya saya pilih ke kanan. KBr yang bagian kanan menjadi Br- dan Br bagian kiri menjadi Br+. Kemudian pada katalis AlBr3 ini terdapat perbedaan keelektronegatifan antara Al dengan Br, di mana Br lebih elektronegatif dibandingkan dengan Al, sehingga elektron ikatan antara Al dengan Br cenderungnya ke Br menjadi parsial negatif. Ya, ini di sini ada 3 Br menjadi parsial negatif dan Al menjadi sangat-sangat parsial positif. Parsial positif dari Al akan berikatan dengan Br-. Mohon maaf, saya tuliskan ya, akan berikatan dengan Br- akan berikatan dengan Al parsial positif, membentuk ikatan sementara. Ini hasilnya Br+ sebagai elektrofil yang nanti akan menyerang senyawa aromatik. Kemudian AlBr3 tadinya AlBr3 menjadi AlBr4-. Setelah mendapatkan nyawa elektrofilnya, gugus elektrofilnya, kita lanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu mereaksikannya dengan senyawa aromatik. Di sini saya menggunakan trimetoprim. Biasanya setelah didapat hasil yang pertama, pada mekanisme reaksi yang pertama,
kita memasukkan senyawa obat ini ya, trimethoprim. Pada substitusi elektrofilik brominasi, langkah yang perlu kita lakukan adalah ya, untuk senyawa aromatik ini, yang pertama kita perlu menganalisis apakah senyawa obat trimethoprim ini termasuk di dalam senyawa aromatik atau lingkarnya termasuk lingkar aromatik. Yang kedua, kita perlu mengecek C mana ya yang bisa diserang oleh gugus elektrofilik. C mana yang dapat berinteraksi dengan elektrofilik. Kemudian yang terakhir adalah kita menganalisis hambatan ruang atau efek steriknya. Kita lanjut ya ke langkah-langkah yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah kita menganalisis apakah trimethoprim termasuk dalam senyawa aromatik. Nah, kita lihat ya, pada trimethoprim terdapat dua lingkar ya. Lingkaran pertama terdapat di bagian kiri dan yang kedua terdapat di bagian kanan. Lingkar yang pertama ini bagian kiri ini ya, kita harus menganalisis apakah dia termasuk lingkar aromatik atau tidak. Apakah dia memenuhi syarat untuk termasuk dalam lingkar aromatik. Nah, di sini ada 3 syarat yang menentukan bahwa misalkan sebuah lingkaran itu siklik itu termasuk dalam lingkar aromatik. Yang pertama adalah dia berbentuk lingkar ya, berbentuk lingkar atau siklik. Dan benar ya teman-teman, dia berbentuk lingkar atau siklik ya. Kemudian jumlah yang kedua ini adalah jumlah elektron pi. Jumlah elektron pi pada lingkar aromatik yaitu 2, 6, 10, 12. Selain daripada itu, jumlah elektron pi-nya itu berarti dia bukan termasuk dalam lingkar aromatik. Nah, di sini jumlah dari elektron pi pada lingkar yang pertama ini 4. Dia bukan termasuk dalam jumlah yang ditentukan dalam aturan ini. Sehingga untuk aturan kedua dia tidak penuhi. Aturan kedua ini dia berhubungan dengan aturan yang ketiga, di mana jika kita buat dalam konfigurasi molekul elektron ya, syarat yang ketiga ini adalah jika dibuat dalam konfigurasi molekul elektron, maka harus memiliki satu orbital yang kosong. Nah, di sini jika kita buat dalam konfigurasi molekul elektron pada lingkar yang pertama, dia tidak memiliki satu orbital yang kosong, sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkar yang pertama ini bukan lingkar aromatik. Kemudian kita lanjutkan ke lingkar yang kedua.
lingkar yang kedua. Apakah dia berbentuk lingkar? Ya. Terus jumlah elektron P-nya. Nah, di sini ada 6. Maka dia memenuhi syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika dibuatkan dalam konfigurasi molekul elektron, ini terdapat satu orbital yang kosong yang dapat diisi oleh elektron, sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkar yang kedua ini termasuk lingkar aromatik. Langkah pertama sudah kita tempuh ya, untuk menentukan apakah dia aromatik atau bukan. Kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan CC mana saja yang dapat diserang oleh gugus elektrofiolik. Karena lingkar yang pertama itu bukan lingkar aromatik, maka lingkar pertama tidak kita analisis ya. Karena di sini substitusi elektrofilnya akan menyerang senyawa aromatik atau lingkar aromatik. Kita lihat ya. Sini pada C nomor 1 sudah saya beri tanda ya. Pada C nomor 1 itu pada C nomor 3 ini dia berikatan dengan gugus OCH3. OCH3 ini termasuk dalam pengaktif sedang. Karena dia pengaktif sedang, maka elektron ikatan antara O dengan OCH3 dengan C nomor 3 ini, elektronnya akan ke dalam lingkar aromatik, sehingga C nomor 3 ini menjadi parsial negatif, akan cenderung ke dalam lingkar aromatik. C nomor 3 ini menjadi parsial negatif ya. Elektronnya akan terpolarisasi ke C nomor 2, C nomor 4 dan posisi para dari OCH3 yaitu C nomor 6, sehingga C nomor 2, 6 dan 4 ini menjadi parsial negatif. Kemudian kita lihat lagi pada C nomor 4 ya. C nomor 4 ini dia berikatan dengan OCH3 itu sama dengan C nomor 3, sehingga C nomor 4 ini menjadi parsial negatif. Parsial negatif dari C nomor 4 akan mempengaruhi ikatannya dengan C nomor 3, 5 dan C nomor 1, sehingga elektron pada C nomor 4 ini akan terpolarisasi ke C nomor 3, 5 dan 1, sehingga C nomor 3, 5 dan 1 ini menjadi parsial negatif. Maka C nomor 3 ini menjadi bertambah parsial negatifnya. C nomor 4 juga begitu ya. Kemudian pada C nomor 5. C nomor 5 ini dia juga berikatan dengan OCH3, maka elektron ikatannya itu cenderung ke dalam lingkar aromatik, sehingga C nomor 5 menjadi parsial negatif, akan mempengaruhi ikatannya dengan C nomor 6, 4 dan C nomor 2 atau posisi para dari OCH3, sehingga C nomor 6, 4 dan 2 menjadi sehingga elektron dari
C nomor 5 ini akan terpolarisasi ke C nomor 6, 4, dan 2, sehingga C nomor 6, 4, dan C nomor 2 ini menjadi parsial negatif. Maka C nomor 6 ya, C nomor 6 dan C nomor 2 ini menjadi semakin parsial negatif. Maka kita bisa menyimpulkan ya untuk langkah ini bahwa BR plus ini bisa menyerang semua C di sini. Semua C dari C nomor 1 sampai C nomor 6. Lalu kita lihat efek sterik ya. Efek sterik. Efek sterik atau hambatan ruang. Nah, pada C nomor 1 dia berikatan dengan gugus CH2. Maka CH2 ini akan rotasi orbital dari CH2 ini akan menutupi seluruh C1. Nah, C1 ini tidak bisa diserang oleh BR+. Mohon maaf, dia bisa diserang, tetapi kemungkinan interaksinya itu kecil dan hasilnya produknya juga sedikit. Kemudian pada C nomor 2 dan 6 ya, kebetulan posisinya sama, ini bisa diserang oleh elektrofil BR+, karena ya tadi dia berikatan dengan dia kan berikatan dengan C1 ya, dimana C1 juga berikatan dengan CH2. Nah, rotasi orbital pada CH2 ini akan menutupi sebagian C2 dan C6, juga C4, posisi parah dari CH2. Kemudian pada COCH3 yang pertama ini, pada OCH3 yang pertama ini rotasi orbital pada OCH3 ini akan menutupi sebagian C2, 4, dan 6. Dan dia akan menutupi seluruh C3, sehingga C3 ini ya, semakin sulit untuk ya, atau efek steriknya itu semakin besar karena dia berikatan langsung dengan OCH3. Begitupun dengan OCH3 pada yang OCH3 yang kedua pada C nomor 4, kemudian pada C nomor 5 OCH3 yang ketiga ini. Jadi C nomor 3, 4, dan 5 itu tidak mudah ya. Mohon maaf, 1, 3, 4, dan 5 ini tidak mudah. Mengapa dia tidak mudah? Karena dia berikatan langsung dengan gugus ya. Misalkan C nomor 1 itu dengan CH2, kemudian C nomor 3, 4, dan 5 itu dia berikatan langsung dengan O. Mohon maaf ya, tadi ada suara ayam. Kita lanjutkan lagi. Ya, saya ulangi lagi. Pada C nomor 3, 4, dan 5 ini tidak mudah diserang oleh BR+, karena memiliki efek sterik yang besar. Karena dia berikatan langsung dengan gugus OCH3 pada masing-masing C ini. Maka dapat disimpulkan bahwa BR+ bisa menyerang C nomor 2 dan 6 karena efek steriknya jauh lebih kecil dan otomatis hasilnya itu jauh lebih banyak. Di sini saya memilih BR+ menyerang C nomor 2. BR+ menyerang C nomor 2 yang memiliki muatan parsial negatif, membentuk ikatan sementara dengan lingkar aromatik ini. Parsial negatif dari C nomor 2 ini
akan mempengaruhi ikatan pi dengan C nomor 3 hingga ikatan pi-nya putus ke C nomor 2. C nomor 2 ini menjadi negatif dan C nomor 3 menjadi positif. Negatif dari C nomor 2 ini akan berikatan dengan Br plus membentuk ikatan yang tetap ya. Hasilnya ini. Kemudian positif ya. Ini sudah terjadi reaksi resonansi. Ini ada terjadi reaksi resonansi di mana pada C nomor 3 yang bermuatan positif ini akan mempengaruhi ikatannya dengan C nomor 4 sehingga ikatan antara C nomor 4 dan 3 ini cenderung ke C nomor 3. C nomor 4 menjadi parsial positif. Parsial positif dari C nomor 4 ini akan mempengaruhi ikatannya dengan C nomor 5. C nomor 5 menjadi ikatan pi antara akan mempengaruhi ikatan pi antara C nomor 4 dan C nomor 5. Maka ikatan pi antara C nomor 5 dan C nomor 4 ini putusnya ke C nomor 4. C nomor 4 menjadi min dan C nomor 5 menjadi positif. Kemudian positif dari C nomor 5 ini akan mempengaruhi ikatannya dengan C nomor 6. C nomor 6 ini menjadi parsial positif karena elektron ikatan antara C nomor 6 dan 5 ini cenderungnya ke C nomor 5. Parsial positif dari C nomor 6 akan mengganggu ikatan pi-nya dengan C nomor 1 sehingga C nomor 1 ini ikatan antara C nomor 6 dan C nomor 1 ini menjadi cenderungnya ke C nomor 6, maka C nomor 1 menjadi parsial positif. Mohon maaf ya, ada kesalahan terhadap penjelasan saya. Ikatan antara C nomor 6 dan C nomor 1, ikatan pi-nya akan putusnya ke C nomor 6 sehingga C nomor 6 menjadi negatif, yang tadinya parsial positif menjadi negatif, dan C nomor 1 menjadi positif. Kemudian kita balik lagi ke C nomor 3 ya. C nomor 3 yang tadinya positif ini akan pada C nomor 4 ini negatif. C nomor 4 yang negatif ini akan berikatan dengan C nomor 3 yang positif. C3 yang positif membentuk ikatan pi yang baru. Kemudian C nomor 6 ya. Pada C nomor 6 ini yang negatif akan berikatan dengan C nomor 5 yang sudah positif, membentuk ikatan pi baru. Kemudian pada C nomor 1 dia tadi sudah menjadi positif ya, sudah positif. Ini akan mempengaruhi ikatannya dengan C nomor 2 sehingga ikatan antara C nomor 1 dengan C nomor 2 ini cenderungnya ke C nomor 1. C nomor 2 menjadi parsial positif. Parsial positif dari C nomor 2 ini akan mempengaruhi ikatannya dengan Br dan H, juga dengan atom CC lainnya, tetapi yang paling besar pengaruhnya itu terhadap ikatannya dengan CH ya, dimana ikatan antara C dengan H ini putusnya ke C karena C lebih elektronegatif dibandingkan H, sehingga C menjadi C min dan H menjadi H plus. C min dari C2 ini, C nomor 2 akan berikatan dengan plus pada C nomor 1, membentuk ikatan rangkap 2 yang baru. Kemudian H plus ya, dari yang sudah lepas dari C nomor 2 ini
akan berikatan dengan Br- ya, dari Al Br3 yang berikatan dengan Al-Br3. Jadi ikatan antara ikatan sementara antara Al dengan Br ini akan putus, dan plus dari lingkar aromatik ini akan berikatan dengan Br-, membentuk senyawa ya. Ini ada bromo, membentuk senyawa bromo trimetoprim. Ini sudah berikatan dengan bromo, jadi brom. Kemudian itu sebagai hasil utama. Kemudian ada hasil sampingnya yaitu HBr dan AlBr3. Jadi katalis AlBr3 ini terbentuk kembali. Kemudian kita lanjutkan lagi ke topik yang kedua ya, tentang substitusi elektrofilik iodinasi senyawa aromatik. Iodinasi senyawa aromatik merupakan proses pergantian satu atom H atau lebih atom H ataupun gugus atau fragmen molekul pada lingkar aromatik dengan elektrofil iodium I+ dari I2 dan oksidator AgClO4 atau HiO3 menghasilkan senyawa aromatik iodida. Kereaktifan iodium terhadap senyawa aromatik secara langsung sangat rendah atau lambat, dan bahkan dapat terjadi reaksi kesetimbangan. Oleh karena itu diperlukan oksidator untuk memperoleh elektrofil iodium I+ agar tidak terjadi reaksi kesetimbangan seperti AgClO4. Jadi gas I2 ini akan direaksikan dengan AgClO4 agar tidak terjadi reaksi kesetimbangan. Sini saya menggunakan contoh ya, kita langsung saja. Contohnya yaitu iodinasi elektrofilik senyawa trimetoprim. Jadi sama dengan contoh yang pertama. Sini pada mekanisme reaksi yang pertama, hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita mereaksikan I2 dengan AgClO4 untuk mendapatkan elektrofil I+, di mana pada tabung gas yang berisi gas I2 ini kita masukkan oksidator AgClO4. Mekanisme reaksi kimianya teman-teman bisa lihat di mekanisme reaksi yang pertama ini, di mana antara gas I2 antara I dengan I ini terjadi pemutusan ikatan secara homolitik. Saya pilih putusnya ke kanan, ya sebenarnya bebas mau putus ke kiri ataupun ke kanan. Nah, putusnya ke I yang bagian kanan, I bagian kanan menjadi I- dan I bagian kiri menjadi I+. Kemudian pada oksidator AgClO4, ikatan antara Ag dengan Cl ini putusnya ke Cl menjadi Cl- dan Ag menjadi Ag+. I- ini ya, I- dari gas I2 ini akan berinteraksi dan membentuk ikatan dengan Ag, menghasilkan senyawa Agi, dan juga ada ion ClO4- dan I+. Setelah mendapatkan elektrofil I+, kita lanjutkan untuk mereaksikannya dengan senyawa aromatik.
Di sini senyawa aromatiknya saya pakainya sama seperti contoh yang pertama pada brominasi. Sehingga kita lanjutkan saja ke imin yang sudah menyerang C2 ya, dimana mohon maaf, bukan imin tapi I+. Nah, I+ ini akan berikatan sementara dengan C2. Parsial negatif dari C2 ini akan mempengaruhi ikatannya dengan ikatan pi-nya dengan C nomor 3. Sehingga ikatan pi antara C nomor 2 dengan C nomor 3 ini putusnya ke C nomor 2. C nomor 2 ini menjadi negatif dan C nomor 3 menjadi positif. C nomor 2 yang sudah negatif ini akan berikatan dengan I+. Hasilnya ada yang ini. Kemudian kita lihat lagi. Tadi C nomor 3 menjadi bermuatan positif ya. Positif dari C3 ini akan mengganggu ikatannya dengan C nomor 4 hingga elektron ikatan antara C nomor 4 dan C nomor 3 ini cenderung ke C nomor 3. C nomor 4 menjadi parsial positif. Parsial positif dari C nomor 4 ini akan mengganggu ikatan pi antara C nomor 4 dan C nomor 5 sehingga elektron ikatan antara C nomor 4 dan C nomor 5, elektron ikatan pi-nya itu putusnya ke C nomor 4. C nomor 4 menjadi negatif dan C nomor 5 menjadi positif. C nomor 4 yang negatif akan berikatan dengan C nomor 4 yang positif. C nomor 4 yang negatif akan berikatan dengan C nomor 3 yang positif, membentuk ikatan pi baru. Ini sudah termasuk dalam resonansi ya. Kemudian kita lanjutkan pada C nomor 5 ini menjadi positif ya. Positif pada C nomor 5 akan mengganggu ikatannya dengan C nomor 6 sehingga elektron ikatan antara C nomor 6 ini cenderungnya ke C nomor 5. C nomor 6 ini menjadi parsial positif. Parsial positif dari C nomor 6 ini akan mengganggu ikatan pi-nya, ikatan rangkap 2-nya dengan C nomor 1 sehingga elektron ikatan pi pada C nomor 1 dan C nomor 6 ini akan putusnya ke C nomor 6. C nomor 6 yang menjadinya parsial positif akan menjadi negatif. Kemudian C nomor 1 menjadi positif ya, bermuatan positif. Negatif dari C nomor 6 akan berikatan dengan C nomor 5 yang positif, membentuk ikatan pi yang baru. Kemudian positif dari C nomor 1 akan mengganggu ikatannya dengan C nomor 2. Maka elektron ikatan antara C nomor 1 dengan C nomor 2 ini cenderungnya ke C nomor 1, maka C nomor 2 menjadi parsial positif. Parsial positif dari C nomor 2 ini akan mengganggu ikatannya dengan I dan juga H, juga dengan kedua atom C pada C nomor 1 dan C nomor 3. Tetapi yang paling kelihatan adalah ikatannya dengan C nomor antara C nomor 2 dengan C nomor 1. Sehingga elektron ikatan antara C nomor 2 dengan C nomor 1 ini putusnya ke C nomor 2 karena C ini atom C lebih elektron negatif dibandingkan dengan H. Maka C nomor 2 ini menjadi min dan dan H ini menjadi plus. Negatif pada C nomor 2 ini akan berikatan dengan plus pada C nomor 1, membentuk ikatan pi yang baru
ikatan rangkap 2 yang baru. Kemudian H+ ini akan berikatan ya. ClO4 ini akan berikatan dengan H+ yang sudah lepas dari lingkar aromatik ini. Hasilnya adalah teman-teman bisa lihat di bagian bawah ya. Iodotrimetoprim sebagai produk utama, dan juga hasil sampingannya itu adalah HClO3 dan juga AgI. Sekian penjelasan saya tentang substitusi elektrofilik, brominasi, dan iodinasi pada senyawa aromatik. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila dalam penjelasan saya ada kekeliruan ataupun kesalahan. Sekian. Mau kita bertemu lagi di video selanjutnya.